setuju banget. Tapi kan selama dia jadi gubernur aja udah langsung ini. Tindakannya itu bener-bener ini, nggak cuma janji doang. Enggak, dia langsung maju. Dia kan pasti rakyat banyak yang suruh maju Jokowi jadi presiden. Biar dia nggak pengen maju kan banyak yang jagoin. Inilah capres yang diharapkan. Indonesia 2014, Pak Jokowi. Halo pemirsa, kita jumpa lagi dalam Let's Vote. Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo semakin sering digaungkan sebagai calon presiden 2014. Hasil survei Pusat Data Bersatu menunjukkan responden setuju jika Jokowi nyapres atau mencalonkan diri sebagai presiden. Tapi etiskah Jokowi maju jadi presiden 2014 di tengah masa jabatannya sebagai gubernur? Selain menyoal peluang Jokowi nyapres, Let's Vote juga punya sejumlah liputan pemirsa soal pelanggaran pemilu. Saya Rika Amru, inilah Let's Vote, program referensi rujukan Anda untuk pemilu 2014. Laju Jokowi sulit dibendung. Baru setahun jadi gubernur DKI Jakarta, namanya menguat di sejumlah survei calon presiden 2014. Survei terakhir yang dilakukan Pusat Data Bersatu pada Oktober ini juga menunjukkan responden setuju jika Jokowi maju jadi calon presiden. Jokowi adalah fenomena. Sejak menjadi wali kota Solo, nama Jokowi terus bergaung. Bahkan setelah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Jokowi berubah menjadi Joko Wow. Begitu sebagian orang menyebut. Gebrakan-gebrakannya menjadi harapan bagi masyarakat. Publik pun menilai inilah capres yang diharapkan. Indonesia 2014, Pak Jokowi. Pilihan masyarakat itu tercermin dari sejumlah survei yang dilakukan beberapa lembaga. Pada April 2013, survei CSIS menunjukkan Jokowi unggul telak dibanding capres lain. Tak lama berselang, Juni 2013, survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia juga menunjukkan hasil yang sama, Jokowi unggul. Terakhir pada bulan Oktober 2013, Pusat Data Bersatu juga melakukan survei. Mayoritas responden setuju Jokowi nyapres. Keterkenalan dan keterpilihan Jokowi dalam berbagai survei menjadi indikator publik mengharapkan sosok kurus itu sebagai calon presidennya. Namun, Jokowi enggan untuk menyatakan kesiapannya. 2014 tanyakan ke DPP, ke Ibu Ketua Umum. Ibu Mega udah kalau misalkan Jalan Jokowi menjadi capres juga masih panjang. PDI Perjuangan, partai di mana Jokowi sebagai kader, belum memberi keputusan. Namun, sejumlah indikasi seolah memberi harapan. Pada Rakernas ketiga partai di Jakarta, Megawati memberi kesempatan kepada Jokowi untuk membacakan Declaration of Life Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Dan manfaat. Soekarno 10 September 66. Jokowi juga seringkali diajak sang ketua umum berkunjung ke berbagai daerah. Merdeka! Merdeka! Kini, apakah Jokowi akan benar-benar digadang? Semua tergantung Megawati. Beliau kan belum selesai. Satu tahun ini. Kan pada Oktober nanti akan 1 tahun itu. Ya kamu kalau mamanya 1 tahun sekolah, apa yang kamu bisa dapat? Ya sudah. Ya, berbagai survei menunjukkan keunggulan mantan wali kota Solo yang kini menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, sebagai calon kuat presiden 2014. Namun, PDI Perjuangan, partai di mana Jokowi bernaung, belum tegas menetapkan. Nah, kira-kira akankah Jokowi memutuskan untuk mencalonkan diri? Demi Allah saya bersumpah.
Setahun sudah Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selain kinerjanya selama setahun, mantan wali kota Solo ini menjelma menjadi tokoh politik baru yang dirindukan publik setelah berbagai lembaga survei menempatkan pria kelahiran Surakarta ini sebagai kandidat calon presiden dengan tingkat elektabilitas tertinggi. Rilis berbagai lembaga survei terakhir menyebutkan bahwa elektabilitas Jokowi telah melesat sangat jauh meninggalkan tokoh-tokoh politik senior yang lebih dahulu muncul dan eksis, seperti Prabowo, Abu Rizal Bakri, Megawati, Yusuf Kala, Wiranto, serta lainnya. Banyak yang menilai gaya kebijakan Jokowi yang populis membuat Gubernur DKI ke-17 ini layak tampil sebagai calon presiden 2014. Dalam kutipan sebuah dialog baru-baru ini, Jokowi menanggapi tentang elektabilitasnya. Kebijakan yang populis yang membuat Jokowi melejit terus popularitasnya, termasuk untuk menjadi calon presiden tahun 2014, Mas. Terasa nggak? Nggak tahu, kalau urusan saya urusan bekerja sih. Saya nggak pernah ngurusin survei, nggak pernah ngurusin apa elektabilitas. Ya. Pokoknya bekerja, ada masalahnya di Pluit, bagaimana saya menyelesaikan. Ada masalah di PKI di Tanah Abang, bagaimana menyelesaikan. Itu kan dari keluhan-keluhan warga. Masih lekat dalam ingatan janji Jokowi ketika terpilih, serta konsekuensinya menjadi tumpuan dalam menjalankan roda pemerintahan ibu kota. Masih banyak program unggulan Pemprov DKI yang belum dapat dituntaskan dan direalisasikan jika hanya dalam waktu setahun. Coba lihat komentar Jokowi berikut ini. Ahok bilang, kalau Jokowi jadi presiden, itu akan bagus untuk DKI Jakarta. Gitu. Tetapi sekarang, ketika kemarin di Rakernas itu dikasih, mulai dibuka karpetnya, sinyal gitu, Gerindra bilang, jangan, 2019. Kalau tanyanya masalah Waduk Riario, Waduk Pluit, Tanah Abang, Blok G, saya jawab. Tapi untuk wilayah politik, itu tanyanya ke Ibu Ketua Umum, tanya ke DPP ya. Saya nanti kalau masuk ke sana jadi apa, bisa jadi nggak benar. Jadi saya konsentrasi sekarang ini Pak Don, Pak Nung di bekerja, menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta, menyelesaikan problem, menyelesaikan persoalan-persoalan, baik yang kecil, yang sedang, yang gede. Tapi tetap patuh kepada partai karena jadi juru kampanye di banyak daerah. Ya karena kan libur. Dengan elektabilitas yang tinggi serta hasil lembaga survei yang belakangan ini menyebutkan nama Jokowi di posisi teratas, akankah sang gubernur meninggalkan janji-janjinya untuk membangun ibu kota? Yang pasti dalam masa jabatan sebagai gubernur, Jokowi masih memiliki sederet pekerjaan rumah yang menanti untuk ia tuntaskan selama memimpin DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Jokowi digadang untuk melaju ke Bursa Capres 2014. Kini kita dengar apa pandangan masyarakat soal ini. Menjelang pemilihan presiden 2014, situasi politik kian memanas. Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo unggul di hampir seluruh lembaga survei sebagai calon presiden yang berpotensial. Bahkan sosok Jokowi sendiri menjadi tokoh yang paling populer dibicarakan di sosial media. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat mengenai wacana ini? Calon presiden 2014, Pak Harena setuju atau gimana Pak? Setuju banget. Tapi kan selama dia jadi gubernur aja udah langsung ini. Tindakannya itu bener-bener ini, nggak cuma janji doang. Enggak, dia langsung maju. Dia kan pasti rakyat banyak yang suruh maju Jokowi jadi presiden. Biar dia nggak pengen maju kan banyak yang jagoin. Kalau sekarang ini di antara yang lain kayaknya dia lebih bagus daripada yang lain. Ya buktinya udah banyak kan untuk bantu rakyat kecil. Kalau saya sih setuju kalau Jokowi nyapres, karena kita lihat kinerja dia sebelum setahun ini sudah banyak perubahan buat Jakarta. Next, karena di satu sisi Jokowi kan diusung salah satu partai terbesar di Indonesia yaitu PDI Perjuangan. Cuman kita lihat mekanisme ke depan nanti seperti apa. Kalau saya setuju sekali karena Jokowi pro rakyat dan dia sangat merendah sekali. Jadi kayaknya untuk capres top banget. Hidup Jokowi. Etiskah bila sang gubernur yang telah membuat program 5 tahun untuk membangun Jakarta nyapres hanya setelah setahun pemerintahannya?
Pemirsa, tunggu Let's Vote sesaat lagi. Munculnya Jokowi di panggung politik nasional seakan memuaskan dahaga masyarakat akan sosok pemimpin yang genuine apa adanya, tapi konsisten pada program-programnya. Nah, akankah Jokowi nyapres untuk memenuhi desakan publik atau sebaliknya menunggu masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta tuntas? Pemirsa, kita ikuti perbincangan Indri Soekardi dengan Profesor Hamdi Muluk, pakar psikologi politik soal etika nyapres saat masih menjabat. Prof. Hamdi, ini elektabilitas Jokowi semakin meningkat dan juga banyak masyarakat atau mungkin desakan ini menjadi latar belakang animo masyarakat begitu besar ya. Desakan kepada Jokowi untuk nyapres di 2014. Betul. Namun etiskah ketika Jokowi maju untuk nyapres di 2014 di tengah jabatan beliau sebagai Gubernur DKI? Ya, masalah etis tidak etis itu sangat tergantung kepada dasar penilaian kita pakai untuk mendudukkan masalah itu etis apa tidak. Konteks pencapresan Jokowi memang kita harus lihat dari moralitas publik ya, etika publik. Nah, memang bisa tidak etis kalau dasar penilaiannya adalah bahwa Jokowi mengkhianati kepercayaan publik. Betul. Ya, dan melakukan sebuah tindakan itu semata-mata untuk memuaskan hasrat pribadi, ya katakanlah keserakahan akan jabatan, haus akan jabatan dan seterusnya gitu, itu menjadi tidak etis dan dia misalnya menelantarkan kemaslahatan buat publik. Nah, dari segi itu bisa tidak etis. Dalam konteks Jokowi sekarang, bahwa sebegitu besar animo masyarakat untuk mendorong Jokowi untuk membaktikan dirinya kepada tugas yang lebih besar, tugas negara. Nah, di sini mungkin masalah dilematis, karena ada dua pihak yang kepentingannya bisa tidak sama ya, saling bertolak belakang. Tentunya konstituen DKI merasa kecewa bahwa kami dulu memilih Anda untuk mengurus Jakarta. Tapi di lain pihak ada konstituen yang lebih besar. Kalau sekarang elektabilitas Jokowi itu kita convert menjadi suara, ya sekitar 80 juta sudah menginginkan Jokowi menjadi presiden, walaupun itu masih berbentuk animo kan. Nah, ini kan dilematis. Hak mana yang kita mau dulukan? Hak warga Jakarta atau hak masyarakat Indonesia yang meminta Jokowi untuk mengabdi pada lingkup yang lebih besar. Nah, pada titik yang begitu bisa menjadi etis karena bukan Jokowi yang menginginkan. Ya, teks seperti ini lazim di Indonesia begitu. Kita melihat banyak kejadian mungkin tengah menjabat di satu jabatan tertentu mungkin ingin maju kembali menjadi memiliki jabatan yang tertinggi. Masalahnya kan jadi pelik begini. Ketika misalnya kerangka hukum yang normatif dalam bentuk undang-undang tidak mengaturnya secara tegas dan jelas gitu dan eksplisit gitu ya. Kalau misalnya ada aturan yang jelas dan eksplisit, itu kita nggak bicara lagi soal dilema etis kan, soal ini pantaskah secara etika atau tidak. Karena etika bicara kepatutan dan kepatutan itu dinilai berdasarkan pertimbangan moral apa yang kita berikan untuk sebuah tindakan itu. Nah, sekarang aturannya kan tidak melarang, itu masalahnya kan. Kalau kita kembalikan ke Jokowi begitu, apakah Jokowi harus menyelesaikan masa jabatannya terlebih dahulu, ataukah mungkin secara hukum kan tidak ada keharusan kan? Ya. Namun masyarakat kan sangat menyayangkan kadang-kadang animo publik bahwa ini adalah momentum begitu, Pak. Ya, dilemanya begitu tadi kan. Orang yang ingin Jokowi membaktikan dirinya ke Jakarta sampai 5 tahun merasa kehilangan, mungkin merasa dalam tanda kutip dikhianati begitu kan ya. Tapi di sisi lain juga ada animo, aspirasi publik yang juga besar karena melihat sepak terjang Jokowi misalnya, dan dia merasa ada harapan untuk membuat perubahan Indonesia lebih baik, menggantungkan harapan ke Jokowi yang itu
cermin dalam elektabilitas yang kita survei sekarang itu. Betul. Prof Hamdi, terkait dari partai politik, nah Perjuangan sendiri semuanya bergantung pada keputusan Megawati, begitu ya. Dan kalau kita lihat ini bagaimana secara hitung-hitungannya sendiri, jika Jokowi maju dan mungkin Megawati memutuskan untuk memilih Jokowi sebagai capres nanti 2014, hitung-hitungan politik seperti apa, Prof? Saya kira hitung-hitungan politik PDIP itu sangat konservatif, dalam pengertian tentunya setiap partai akan menghitung kemungkinan mana yang paling besar untuk menang. Jadi misalnya nanti kalau dihitung-hitung, kalau kita majukan Megawati, kemungkinan menangnya berapa persen, Jokowi berapa persen, ataupun yang lain berapa persen, tentunya partai akan realistis nanti. Prof, bagaimana mengobati yang ditinggalkan, Prof? Ya tentunya bisa dipakai taktik Solo lagi. Jokowi datangi masyarakat Jakarta, minta kerelaannya untuk pengabdian yang lebih besar, seperti yang dia lakukan di Solo. Dan kedua, dia menjanjikan bahwa sungguh pun saya nanti jadi presiden, saya sudah meletakkan dasar-dasarnya ke pengganti saya, Ahok misalnya, dan mungkin akan lebih efektif mengelola Jakarta kalau saya di posisi sebagai presiden, karena koordinasi pemerintah pusat dengan Jakarta menjadi lebih mulus. Jadi masyarakat Jakarta tidak usah khawatir bahwa program-program yang saya canangkan selama ini bersama Jokowi Ahok akan jalan terus. Itu mantap kan? Terima kasih, Prof. Ya, Prof Hamdi Muluk, pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia. Saya Indi Soekardi untuk Let's Vote.